Recording in progress. Gitu. Mungkin mulai dicek nyeronya yang hari ini sering profit gitu. Oh iya, betul sekali. Teman-teman di DE Signal. Ada yang ikut atau nggak ada yang ikut? Euro USD-nya terbang sekali, kita cek. USD-nya terbang sekali ya guys. Teman-teman mungkin di DE Signal ya udah ada yang juga. No, kan? Nah, kan Kita bisa lihat no, Euro Signal. Kita tes aja harga berapa? 177 177 16 177 400. Nah, Apa sih? TP-nya? Oh, TP-nya di 1717685. TP? Iya. 17 17685. Dikit lagi? Iya. Mantap gak? Mantap. Ya. Saya ikut Audus aja cuaca. Oh, cuaca. Iya. Audus. Audus, kita review juga Audus tinggal nunggu waktu aja ya. Waktu. Karena di sini kita lihat sendiri tuh. Nah, Tinggal lewat pivot, auto terbang ini. auto, cuy ya. Lewat pivotnya, insya Allah jadi berkah, ada profit. Iya, tepat sekali. Kebetulan cuma lewat pivotnya aja nih. Kalau lewat pivot, ya akhir satu lagi di situ. Kalau ada USD mah mantap nih, 12. Kalau mana SAU? Gimana? SAU lihat SAU tuh ini ada support 1760 ya. Apa? Kok beli ini sih? Ada yang namanya resisten 1760. Nah, ini jadi nggak tembus 1760 ini tuh. Gitu. Jadi plannya gimana kalau misalkan nanti untuk plannya jika yang punya sell XAUUSD itu kalau di 1750 masih bisa kejar ya. Nah, kedepannya ada satu yang hanya segini 1750 dan 1760. Ini ada satunya. Jadi kalau misalnya ada yang punya sell atau pengen sell di sini boleh nggak? Boleh aja. Misalkan dengan catatan ketahanannya cek. Betul sekali. Tapi Master Sony ini lukanya kok setengah ya. Nah, jadi kalau misalkan mau nge-sell boleh. Sekarang juga nunggu sell limit kena juga boleh. Gitu. Transinya udah pada terbang. Masih respon nih. Aussie juga sama, Dewi juga sama, Messi juga sama ya. Tinggal beberapa pip lagi kena TP. Begitu. Paling tanyakan seputar Pengen nge-sell Ucad cuaca. Sarannya gimana? Oh, kita cek Ucadnya. boleh. Bagus setupnya juga. Bagus setupnya tuh. Bagus setupnya Ucad. Ucadnya gimana? TP-nya sekitar 10 pip aja. 10 pip aja itu buat TPM minimum. Kalau Ucad sebenarnya bagus untuk di sell karena kita lihat sendiri di sini udah ada yang namanya break flag. Nah. Ini jadi kita sebut flag, bisa di flag kan di sini. Gitulah kira-kira. Nah, ini satunya dari tembusnya, jadi ini dia mainnya di bawah. Jadi kalau misalkan sell dengan catatan 1 jam 2 jam boleh. Dia resikonya ada untuk pecat. Ini sih kok. Cahaya kurang. Oh iya. SAU mungkin boleh kita tes sell ya. Karena di 60 dia berat banget. Iya. Ya, oke boleh deh Mas Widi. Boleh ini.
Signal DC. itu mana ya? Kang signalnya. Oh, tunggu plus scanner ya. Oh iya, Kang signal. Tunggu plus scanner langsung masuk lagi. Teman-teman mungkin masih ada ini ya, posisi mungkin boleh kita sharing. Berapa coach? 1759 poin 1. Iya, 1759 sih. Ya, 1759 masih beda. Oke. Oh itu ada yang mau masuk. Boleh deh, 1759. TP-nya tapi agak ya TP-nya 50, cuma 52 sih, 53 TP-nya. 5 poin dari 52 ya. 53. TP-nya 53. Jadi saya got now 1759. TP TP-nya 1753. Tipe averaging. Tipe signal averaging ya. Iya. Karena di 64 kita panasan sekarang Pasang selimin. Oke, dan udah ya di share di DE signal, teman-teman bisa cek juga. Dan jangan lupa untuk money manajemennya dijaga juga. Jaga karena kita pakainya tipe averaging dan sampai right. TP-nya 1753 ya. Dan pasang sellingnya 1764. Oke, kita bahas mungkin alasan entry. Kenapa, Coach? Boleh. Boleh ya. Kalau dari saya dulu nih. Alasan kenapa kita entry sell di gold ini. Kita dulu ya. Oke, saya nggak pakai ini dulu. Nah, di sini teman-teman terdapat base ya, atau di mana area konsolidasi terjadi. Nah, kita tarik seperti ini. Dan di sini itu sebagai tahanan cukup kuat banget. Nah, ini base-nya. Ya, exactly right. Ini berdasarkan hukum supply and demand. Teori supply and demand ya. Kayak gitu. Nah, ini. Oke, sip. Jadi ini udah di area sel-nya banget gitu. Kalau ada istilah yang namanya tuh unfilled order biasanya. Unfilled order. Nah, kayak gitu kan. Nah, UFO itu kalau teman-teman mungkin nanti bisa sharing juga. Kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, ada yang mau ingin ditanyakan? Sepi ya? Sepi gini. Krik 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 krik. Oke, kita bahas tuh. Kita bahas apa nih, Coach? Kita bahas aja audio USD. Kenapa sih? Jadi audio USD kita bikinnya berdasarkan, kalau kita bahas yang namanya adalah Dow teori. Dow teori. Dow teori mungkin ada istilah pandangan. Jadi ketika Dow teori itu adalah ketika sebuah tren terbentuk itu ketika membuat dua meninggi dan dua atau merendahnya. Kalau tren up artinya dua meninggi nih. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak gini. Ini trend down nih. Jadi kalau trend down dibikin seperti ini. Nah, ini nih. Jika di sini ada satu, ini merendah kan? Ketika di sini support terendahnya ini udah ditembus dan itu sudah berhasil melewati terendah ini, kita bisa tarik ke sini lagi nih. Artinya, kalau menurut Dow teori itu ketika support ditembus, maka akan adanya suatu respon kembalikan arah. Atau misalkan dia akan koreksi ya, disebut koreksi. Koreksinya setengahnya dari tren tersebut. Atau mencoba kembali dari ke atas ini. Kayak gini. Contoh kayak gini kan. Ketika dia di sini, nah dia begini nih. Ketika di sini dia belum berhasil, nggak berhasil. Kalau secara trend up, mungkin yang akan dilakukan adalah dia bakal begini kan. Dia akan melebihi ininya. Tapi secara di sini, ini udah spotnya, udah dia membuat udah low baru. Membuat low baru nih di sini nih. Lalu dianya ada cuma sini doang.
Nah, ketika sampai sini dan ada turunan, artinya apa? Kita udah bisa namanya itu memetakan kemungkinannya. Nah, kayak gini namanya. Sebesar ini lagi. Nah, kan. Jadi dia ini ke sini sama ke sini ini bakal rata. Kita lihat di sini. Ini disebut di sini nih. Ini udah kena di sini clear. Begitu. Jadi ketika ini sama nih, ini kan 1, 2, artinya kemana? Bisa jadi ke bawah. Nah, ketika di sini trend up-nya kemungkinan akan seperti ini sama. Ini di sini, ini udah melebihi tertingginya. Tertinggi di masih di sini kan. Nah, tertinggi di sini udah dilewatin. Yang artinya apa? Yang artinya turunan ini kalau saat trend down, ilmunya trend down, mungkin dia bakal ke bawah sini. Tapi di sini ini cuma sampai sini doang. Nah, udah beberapa kali nggak berhasil tembus dari terendah ini. Udah beberapa kali nggak berhasil tembus dari low yang ini. Artinya apa? Kemungkinan besar akan terjadi trend up di pair AUD USD. Jadi ketika kita udah tahu setupnya begini, dilihat dari trend apa dia dari low-nya yang berhasil melewati ini, bisa cek ini. Nah, kemudian seperti ini. Jadi AUD akan kemana? Bisa jadi ke sini. Begitu ini untuk AUD. Jadi AUD kemungkinan akan kaget 74477 di sini. Nah, dengan beda dengan euro juga sama. Ketika euro nih, euro di sini tertinggi ini udah dilewatin kan. Contoh kayak gini nih. Kan? Ini tertinggi udah dilewatin. Artinya apa? Ketika dia tembus ke atas, bakal ada reaksi ke bawah lagi. Nah, reaksi ke bawah ini untuk memastikan apakah benar akan terjadi pergantian tren atau dia masih bisa melewati ini. Atau kan dia masih bisa melewati ini. Kalau misalnya masih bisa melewati ini, artinya apa? Masih berjalan. Tapi ketika seperti ini nggak bisa lewatin kan? Iya. Ya udah, berarti kemana? Ini, nanti sini. Nah. Jadilah pas karena TP kita di sini. Tuh sekarang. Master, sorry telat, gold dong, hihi katanya. Oh, boleh kita ulangi lagi ya goldnya. Mana gold? Gold, oke. Ya, AC-nya mati. Boleh gold. Gold. Sekarang Mas Widi. Oke, kita tadi udah ngasih signal sell ya di kelas dari signal juga. Dengan alasan, dengan reason kita making decision untuk entry posisi sell itu di sini udah terdapat di mana gold masih tertahan di area yang disebut namanya itu area ya base ya lah di sini yang dapat base demand-nya kayak gitu kan. Dapatnya dari mana? Nah, di sini ada area konsolidasi yang menjadi base. Ini harga bolak-balik saja di sana, bolak-balik dan ini pasti potensinya menjadi tahanan atas yang sangat kuat banget. Seperti itu. Jadi untuk rekomendasi tadi udah kita kasih sinyal untuk sell juga di gold dengan TP di berapa coach tadi? 1753 guys. 1753. Lalu untuk antisipasinya kita tadi kan sinyalnya bersifat averaging ya, gitu. Nah, jadi nanti antisipasinya jadi bisa kita re-entry lagi di TP-nya samakan 1764 dan TP-nya disamakan seperti itu. Oke, coach, boleh tambahin mungkin dari kacamata analisa coach Susan. Jadi kenapa kita pasang TP di 53 karena apa? Karena di sini ada yang namanya sama tadi di sini ini jadi ada titik RBS bawah
Jadi ketika dia akan kemana? Ya di sini mantul atas bawah. Gitu. Jadi kalau misalkan saya boleh rawang, ini nanti bakal seperti ini. Nah, inilah area satu ke depannya. Nah, 1764, 1749. Inilah area satu sebenarnya nanti. Nah, ketika di sini, ini misalnya ketembus ke atas, jauh, akan jauh banget ini. Tapi ketika dia tembus ke bawah, akan cukup lumayan. Gitu. Itu yang titiknya. Titiknya di sini area pertarungannya. Ini tuh area pertarungan. Area pertarungan di mana antara buyer dan seller ini masih mengadu nih, ngadu harga gitu kan. Sama di sini kayak gini kan. Nah, ini kemarin pas tembus ke sini dia up. Nah ini apakah dia akan ke bawah atau malah ke atas? Kalau ke atas ya udah uptrend, balik panjang artinya. Tapi kalau misalnya ke bawah udah kita sell lagi. Seperti yang saya sebutkan 1600 masih sangat memungkinkan untuk disentuh tahun ini. seperti itu mungkin untuk mapping gold. Dan boleh ada yang mau ditanyakan kembali, yuk. Atau mungkin ada votingan, maybe. Nah ini ya, udah jelas banget nih, udah kita panahin juga nih guys. Keren berarti. Nah, jadi sudah mulai ini ya, terbayang kebayang ya, gold akan kemana, roadmap-nya akan bagaimana. Jadi sebelum kita entry itu minimal kita tahu dulu roadmap-nya. Nah, trading plan. Biasakan kita sebelum entry posisi itu harus bikin trading plan-nya. Kurang lebih seperti ini nih. Kayak kemarin, jangan sampai kayak kemarin. Jangan sampai kayak kemarin guys. Kita entry, voting, punya trading plan. Nggak ada trading plan. Iya. Plot asal-asalan, ya pasti. Jadi tewas. Kita semangat dan jangan terlalu berkecil hati mungkin ya. Yang penting, yang utama yang harus diselamatin itu pikiran, psikologi. Ya, psikologi dulu. Betul sekali. Silakan. Ada yang ingin tanyakan lagi? 1743 itu area S1 ya? Bisa. Bisa, Pak. Coba Pak Eko. Itu area S1 betul. Bisa. Namanya resistennya 1765. 1765 ya? Gitu. Dan supportnya 1749. Nah, di situ area baku hantamnya antara buyer dan seller. Nah, antara baku hantam. Berarti kalau kita bisa forecasting seperti ini, kurang lebih ya kayak gini lah. Ini misalkan, adapun ini bisa jadi langsung drop juga kayak gitu. Nanti untuk plan B-nya nanti kayak gini, set. Nah, lalu dia drop lagi, balik lagi ke sini. Terus, akan seperti itu nanti. Pokoknya yang saya perkirakan adalah akan cukup lama harga berada di 2 level ini. Oke, cukup lama. Karena apa ya? Itu tadi kita menentukan tren 6 bulan ke depan lagi. Apakah tren tahun ini akan jadi drop atau akan jadi bullish kembali? Betul sekali. Terus ngegasnya. Silakan ada yang ingin ditanyakan? Silakan ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Nilai kali ini kita sampai 715. 715 ya. Karena dia menjelang stop loss untuk XAU berapa master katanya dari Ibu Mei ya. Ibu Mei. Oke, stop loss untuk XAU. Untuk XAU. Untuk stop loss XAU ada di level 1777 ya. Agak panjang sekitar 1777. Pokoknya 1777 menjadi target
SL kita gitu. Kan 64 masih ada sel ya. 64 ke 77 sekitar 13 poinan. Jadi kalau untuk SAU bagusnya di 77 untuk stop sementara. Kenapa? Karena di 75 atau 73 ini akan menjadi area besar-besarnya. Atau misalnya terlalu jauh ya boleh lah di 73. Di 72 boleh. Nih. Itu tadi. Kemungkinan SL Hunter akan selalu ada. Bagusnya di 1772 aja, Bu. Jangan terlalu jauh. Dari 64, 59 kan sekitar ada 13 poinannya. Ya. Jadi stop loss-nya di 1372. Di atas dari si demand ini. Ini. Cocok udah pas 1377. 1372. Oke, sama-sama Ibu Mei. Ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, thank you katanya. Silakan ada yang tanyakan sebelum kita tutup. Ya, betul sekali. Silahkan. Yuk. Sepertinya teman-teman yang lain udah pada istirahat mungkin ya. Iya, sudah masuk. Iya. Minggu. Udah ini udah happy weekend sih. Udah happy weekend sih sebenarnya gitu kan. Walaupun ya harusnya baru masuk Pak. Untuk Excel kapan turun Pak? Kalau Excel kapan turun? Apakah ada votingnya Ibu Sarah Agustina PT Dewi Furnyangka? Sekarang kita harap turun ke 53 karena kita baru ada yang signal ya. Iya. Tapi yang ini tadi turunnya mau kemana nih? Gitu karena ada dua tarikan juga untuk SAU tuh. Pertama di sini saya tarik tuh adalah expedition channelnya EQ. Saya harap nggak kesini dulu sih. Jadi kalau SAU turunnya, oh boleh. Apa? Open daily price. Master boleh nggak dijelasin tentang open daily price ODP? Maksudnya apa? Nah ini kan kurang lebih seperti ini untuk penjelasan ODP. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu bisa pakai yang namanya itu ini apa separator harian ya? Kontrol Y. Ya. Kalau di PC itu ada separator harian, tinggal kontrol Y. Nah ini. Nah. Di time frame H1 ya. Dapat di time frame H1. Lalu, nah ini kan satu blok ini tuh berarti 1 hari gitu kan, perjalanan dari 1 hari ke depan kurang lebih seperti itu, dan ODP-nya tuh per garis di sini misalkan kurang lebih. Lalu nah ini kan ini kok ada pivot. Nah ODP-nya berarti ini gold open-nya tuh di sini. Oops. Di candle yang ini ya. Nah, berarti open di harga untuk XAUUSD berarti tadi open di harga 1753.71 seperti itu. Dan untuk strategi tradingnya kita bisa kombinasikan dengan indikator pivot point ini, Master, kayak gitu. Jadi kebiasaan untuk XAUUSD ini lebih respect ke pivot point kayak gitu. Jadi misalkan ODP-nya tinggi nih, misalkan ODP-nya di sini, ini udah done sebenarnya kalau pivotnya ya. Udah end kayak gitu. Nah, biasanya udah terbentuk kayak gitu. Biasanya
si sawi ini kalau pivot point-nya masih jauh, misalkan ODP-nya di atas, lalu pivot point-nya di bawah, nah itu biasanya potensinya, jadi nggak 100% ya, potensinya itu ngejar banget ke pivot point-nya, kayak gitu. Dari ODP ya, kayak gitu. Misalkan ODP-nya di atas pivot nih, ODP-nya di atas pivot, nah potensinya tuh, jadi ngejar dulu si pivot, ngejar dulu ke bawah. Gitu. Adapun sebaliknya, misalkan ODP-nya tuh di bawah pivot, ya potensinya ngejar dulu ke atas, ngejar pivot. Kurang lebih seperti itu untuk strategi trading pivot point dan ODP, Open Daily Price. Ada tambahan atau? Selain itu juga ODP itu bisa menjadi support dan resisten. Nah, ini tambahan dari Mas Tersus. Ketika ODP-nya saat ini ya, ketika ODP di sini kan, ODP ini ODP nih. Ketika harga di atas dan dia ke bawah, kejar ODP-nya, ini ODP itu bisa jadi support. Dan ketika dia ke atas nih, ketika dia dari bawah terus ke atas, di sini ODP. Ini ODP misalnya. Terus ini dari bawah ke atas. Nah, ini jadi resisten, tuh kan. Jadi ODP itu selain untuk hanya menandakan harga pembukaan market, tapi ODP juga bisa untuk menjadi support dan resisten. Oke, cara menarik Fibonacci retracement untuk XAU ini. Untuk XAU-USD sebenarnya ada dua cara, Pak. Yang pertama pakai Fibo harian. Fibo harian cukup dengan catatan seperti ini aja. Kita lihat trennya dulu seperti apa nih trennya. Trennya jadi bullish. Ya kan? Ini bullish kan? Artinya kalau bullish, kita tariknya dari terendah ke tertinggi kayak gini. Ini. Jadi cara menariknya dia tuh dari D1-nya. Ketika di D1-nya jadi warna hitam kayak gini. Nih, ini kan bullish-nya. Kalau bullish, tariknya dari bawah ke atas. Gitu ya. Udah kita tarik dari bawah ke atas. Meskipun ini turun, tapi kita tarik dari bawah ke atas. Ini yang kalau teknik Fibonacci seperti ini. Jadi kita dapat harga di sini gitu. Ini Fibonacci retracement harian. Tapi ketika kita pengen Fibonacci yang lebih advance gitu, ini nggak mesti melihat dari harian tadi. Ini nggak mesti lihat dari harian tadi. Kita bisa lihat dari harian sebelumnya atau perdagangan sebelumnya kayak gini nih. Ini turun, di sini turun. Nggak ada yang namanya koreksi. Bisa nggak seperti ini? Bisa banget. Kalau kayak gini bisa nggak? Bisa banget. Ini Fibonacci kayak gitu. Tepat sekali. Jadi Fibonacci itu nggak mesti ada rumus pastinya. Yang rumus pastinya cuma cara penarikannya doang. Ketika trend up, nariknya dari bawah ke atas. Ketika trend down, kita nariknya dari atas ke bawah. Betul sekali. Jadi sedangkan cari cara-cara penarikannya bebas banget. Apa titik-titik penarikannya bebas. Soalnya ada yang ingin tanyakan? Opsi running, Euro US sudah mau kena TP. Sudah mau kena TP ya. Silakan, ada yang tanyakan? Yuk kita diskus guys, boleh teman-teman ada yang mau tanyakan lagi. Euronya udah mau kena TP ya. Lalu tadi kita suggestion juga untuk opportunity sell-nya di gold, udah dibahas juga, udah dimappingkan juga, trading plan-nya udah jelas. Untuk Aussie juga sama ya.
masih running. Gimana Bapak-bapak Ibu-ibu? Pak Eko udah jelas penjelasannya, pemaparannya tadi? Kalau misalkan belum jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Yuk. Bensin. Sudah jelas, Mas, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Imam Riyadi. Antara price action menggunakan SND, supply and demand, dengan PIBO, teknikal mana yang sering dipakai coach? Kayak gitu. Adapun kalau dari pandangan saya pribadi ya, Pak Imam, yang itu kalau dari saya pribadi lebih menyesuaikan kondisi market kayak gitu. Misalkan yang tadi nih di gold itu harganya masih sideways di areanya kayak gitu. Udah kita pakai hukum SND atau support resisten juga, itu masuk juga kan, hampir sama tapi ya ada sedikit perbedaan itu dari supply and demand dan support resisten gitu. Tapi ya secara konsep hampir sama-sama aja kayak gitu. Lalu antara price action menggunakan SND dengan price action SND dengan PIBO, teknikal mana yang sering dipakai? Nah, tadi ini kita bahas juga PIBO ya. Nah, jadi kan kalau kita pakai SND itu market kondisinya sedang sideways kayak gitu. Nah, itu kita bisa pakai SND atau supply and demand atau support resisten kayak gitu. Nah, kalau kondisi marketnya sedang trending, itu kita bisa pakai Fibonacci juga kayak gitu. Maupun Fibonacci retracement ataupun Fibonacci expansion kayak gitu. Jadi kita bisa nih nentuin di mana kita target buy-nya atau base price buat buy-nya, lalu target kenaikannya. Kurang lebih kan di sini nih juga kita bisa sebagai contohin di Euro USD ini misalkan. Kita pengen tahu nih base price buat buy-nya itu di mana. Kita bisa tarik Fibonacci kayak gini. Nah, kan pas banget kan? Ini terdapat di area golden ratio-nya. Ini market yang sedang trending. Nah, kan kayak gitu. Adapun ya sama aja kayak gitu. Market sedang trending, jangan lupa kita harus tetap acuannya itu. Oh, cut profit dulu euro katanya, guys. Bentar ya. Nah, kita lanjut lagi ke materi yang tadi ya. Adapun seperti ini kurang lebih kalau saya pribadi penggunaan Fibonacci kayak gitu. Jadi marketnya harus dengan kondisi trending, bukan konsolidasi kayak gitu. Hah? Oh, gimana Pak Imam? Ada sedikit gambaran kah atau kurang jelas kah pemaparannya? Boleh ditanyakan lagi. Sebenarnya pas action itu ya semuanya gitu. Oh, yes. Nggak bisa diacukan. Jadi artinya pas action itu tanpa indikator. Iya, nggak tepat sekali. gitu. Nah, kan ini digabungin juga pakai Fibonacci ekspansi. Kayak gitu. Oke, sudah 1 jam kita menemani webinar malam ini. Gak terasa banget ya. Gak terasa banget ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Di hari Senin. Sampai ketemu di hari Senin. Mungkin kita lanjut di kelas DE Center. Dimasuk di mana? Week intermediate week 3. Oh, ya di Education Class ya, DE Class. Alhamdulillah teman-teman yang di DE Class udah masuk ke intermediate, udah belajar cara pembacaan candlestick, guys. Itu mahal banget. Jadi, itu. Kalau yang sarankan sih di DE Class itu lebih aktif Bapak Ibu, karena betul sekali. Di luar sana ilmu seperti ini berbayar banget. Silakan aja kalau nggak percaya. Belajar candlestick. Daging semua itu. Semua dibagikan secara cuma-cuma. Secara gratis. Oke, kalau begitu. Saya Sultan FA pamit undur diri. Dan saya Widya Muhammad Kahfi pamit undur diri. Happy weekend. Happy weekend. Bye-bye.